Dengar juga memang udah dari beberapa tahun lalu mereka bergerak juga. Saya kurang pasti akan jadinya di tahun 2023 apa di 2024, tapi kurang lebih sih kayak nggak lebih dari 2024 harusnya kabel itu udah ready. Kabel itu setahu saya landingnya di timur Indonesia, di Sulawesi lah kurang lebih ya. Dan akan dijemput sama operator lokal sampai ke IKN kalau saya nggak salah, sama ke Pulau Jawa ya, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang itu jadi sesuatu yang bagus sih buat topologi internet di Indonesia. Mungkin kalau saya gambarkan, mostly kita ini sangat tergantung dengan Singapura saat ini. Pas saya katakan sepertinya memang iya itu yang terjadi. Jadi semua kabel internasional itu landingnya pasti via Singapura baru ke Indonesia. Either itu ke Batam atau ke Jakarta. Tapi udah pasti landing di Singapura. Jadi kita sangat tergantung sama landing point di Singapura. Jadi berarti itu di wilayah barat Indonesia. That's why di wilayah barat rata-rata sebenarnya lebih mature masalah infrastruktur internet. Makanya Sumatera oke-oke aja kan. Karena ada kabel yang dari Singapura juga langsung ke Sumatera. Kayak gitu kurang lebih. Langsung ke Jawa. Tapi kalau yang di wilayah timur ini nggak ada. Jadi harus via Jawa baru ke Sulampua ke arah timur Indonesia. Dan ketika memang kabel Google atau Facebook ini akan masuk tadi di wilayah Sulawesi, kita memang harapkan ini akan mendongkrak juga kecepatan internet di wilayah Sulampua lah ya, di wilayah timur Indonesia. Karena apa? Karena cost-nya pasti akan lebih murah. Satu itu. Karena nggak banyak hop, nggak mutar kelewat Singapura, ke Jawa dulu, langsung ke sini nggak begitu. Tapi dia langsung turun di Sulawesi, langsung bisa dinikmati masyarakat sana. Yang kedua, latensinya pasti lebih cepat. Karena jarak kabel itu bisa dibilang hampir 2 kali lipat ketika dia memutar via Singapura, Jawa, baru ke Sulawesi. Ketika ini langsung dari pesisir barat US, langsung ke Guam, turun Filipina, langsung ke branching di Sulawesi, harusnya jarak itu bisa hampir setengah ya, nggak setengah persis ya, tapi bisa sangat mengurangi jarak. Lagi-lagi, faktor jarak itu juga menentukan kualitas, Mas. Jadi kita nggak bisa bilang, oh ini udah fiber optik, udah apa. Kalau jaraknya kita dekat, sama-sama fiber optik, udah pasti lebih cepat. Walaupun sama-sama fiber optik, kalau jaraknya jauh, itu juga akan mempengaruhi kualitas dan latensinya juga. Jadi intinya, balik lagi tadi, begitu kabel itu landing, kita harapin, tadi ya 2 hal ya. Satu harga, kedua memang kualitas latensinya lebih pendek. Jadi kita harapin, semoga ketika itu udah jadi ya minimal kalau di average internet Indonesia nggak jeblok lagi lah ya. Bisa naik lah paling nggak rata-ratanya. Ya, ada improvement di sana begitu ya, khususnya di Indonesia Timur. Sebetulnya bicara terkait Indonesia Timur yang mana juga tadi Anda katakan untuk paparannya juga kurang lebih sedikit sekali begitu ya. Dan ini dengan adanya hal ini, Anda melihatnya demand di sana atau demand dari pengguna internet di Indonesia Timur, apakah juga ada peningkatan, Mas Ari? Kalau demand, menurut saya semua orang udah butuh ya, Mas. Sekarang kan dia punya akses nggak ke sana. Maksudnya ada layanan yang udah nyampe ke dia atau belum. Tapi kalau demand selalu ada. Menurut saya kalau emang ini sudah sampai ke area yang terpencil sekalipun, mereka akan willing to pay gitu ya. Karena menurut saya pernah bahas juga di pertemuan sebelumnya, mungkin ya angka 300.000 itu menurut saya kalau satu keluarga semua bisa makan, Mas. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi saya rasa demand itu ada. Cuman yang membedakan adalah jumlah populasinya aja ya. Pastikan populasi di wilayah timur nggak akan sekonsentrasi di wilayah wilayah lainnya. Itu aja yang membedakan. Tapi kalau bilang butuh, pasti butuh. Kalau pasti ini dimakan, pasti dimakan menurut saya. Oke. Dan memang pangsa pasarnya masih di Pulau Jawa karena lebih banyak para penggunanya. Iya, gimana pun 60% kita di sini ya. Nah, oke. Andai kita pahami begitu ya, sampai saat ini inovasi dari 5G juga sudah beredar. Tapi juga nyatanya kecepatan internetnya segitu-segitu saja. Bahkan 6G juga mau masuk. Anda melihatnya dengan adanya inovasi teknologi yang terus berangsur-angsur makin canggih dengan kecepatan yang memang so-so saja, ini akankah nanti menjadi tantangan baru bagi pemerintah? Jadi kalau kita bicara 5G ini udah sering banget kita bahas 5G. Karena isu 5G kan sebenarnya bukan hanya tahun ini ya. Mungkin udah 2-3 tahun lalu 5G ini udah beredar isunya. Yang kita tahu saat ini 5G ini masih di area-area tertentu aja. Jadi masih showcase lah menurut saya. Belum menyeluruh, bukan mobile. Kalau mobile kan kita bisa di mana aja udah 4G rata-rata kalau di kota-kota besar. Tapi kalau 5G ini rata-rata masih di mungkin kalau di Jakarta di area tertentu atau di bandara, di Bali juga seperti itu kurang lebih. Atau di area-area kota besar lainnya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya belum bisa memprediksi sebenarnya kapan 5G ini bisa mobile seperti yang kita harapin. Tapi setahu saya di beberapa negara lain pun sebenarnya 5G ini juga nggak mobile, Mas. Karena saya juga baru kembali, kemarin baru dari luar juga, saya lihat juga nggak semua area 5G sebenarnya. Even di negara maju sekalipun, beberapa area memang kita ada 5G, tapi di beberapa negara lainnya, di beberapa area lainnya saya lihat masih 4G juga. Sama lah kayak Indonesia kurang lebih. Tapi mungkin mereka lebih banyak aja spot-spot 5G-nya. Jadi kalau saya pikir nggak, apalagi tadi ada 6G ya. Iya.
Mungkin aja kita akan longket ke 6G kali ya, mungkin aja karena 5G aja kita udah di tengah nih, udah dari 3 tahun lalu beberapa negara implementasi, kecuali China. Kalau China saya tahu dia udah mungkin 5G-nya udah di atas 80% saya dengar. Tapi di negara lain saya nggak lihat ada yang benar-benar 5G seperti itu. Malah yang ada tren yang terbaru saya lihat FWA. Jadi 5G ini akan digunakan layaknya akses, layaknya broadband. Karena memang ternyata ini bisa digunakan dengan kecepatan yang bisa sampai lebih dari 100 mega tadi ya untuk ukuran nirkabel, ini bisa digunakan. Jadi bisa dibilang fix 5G. Jadi 5G ini bisa ditanam di beberapa area, misalnya di komplek perumahan, kita taruh 1-2 tiang 5G, satu komplek itu jadi nggak perlu narik kabel lagi kan Mas? Oke, jadi benar-benar. kalau sekarang kan tadi kita bilang, satu di depan rumah kita ada berapa tiang. Yeah. Nah, seperti itu kurang lebih kan. Yeah. Jadi kan ruwet tuh ya, padahal sebenarnya sama-sama semua. Nah begitu memang kita bisa punya 5G tadi, kita taruh 2 atau 3 tiang aja di dalam satu komplek udah tercover jaringan 5G, jadinya ya udah, jadi itu pengganti broadband bisa dibilang. Dan nggak perlu narik kabel, hanya perlu pasang modem aja. Jadi tren ini udah banyak di Amerika, namanya FWA sih, Fixed Wireless Access namanya. Oke, nah ini juga menjadi fokus juga harusnya begitu ya, agar Iya. memang tidak ruwet tadi Anda katakan Betul. begitu kabel-kabel di sana. Nah, untuk melihat juga, kita juga tahu di Ramadan dan juga nanti ada momen Hari Raya Idul Fitri, bahkan mudik, ini biasanya trafficnya juga cukup tinggi pengguna internet. Betul. Di mana Telkomsel juga memprediksi traffic data melonjak 11,2% selama Ramadan. Oke. Kalau Anda melihatnya begitu Mas Arief, ini juga mempengaruhi kecepatan internet kah? Atau sebetulnya ya memang segini sudah diantisipasi untuk penambahan trafficnya? Oke, jadi sebenarnya setiap operator pasti punya pattern tiap tahun penggunaan mereka peaknya di bulan-bulan apa. Sebenarnya kita nggak memprediksi nggak sampai harus bulan Lebaran sih Mas. Kenyataannya pagi, siang, sore aja kita prediksi sebenarnya. Misalnya di rumah itu banyaknya peaknya di mana? Di malam biasanya. Yeah. Jadi siang itu kebanyakan di office gitu kurang lebih, bandwidth-nya kurang lebih seperti itu. Sama aja ketika memang musim Lebaran atau Nataru, nah semua itu akan bergeser. Mungkin dari Jakarta bergeser ke wilayah gitu kan, Iya, trafficnya. Karena dia bergerak nih, orang-orang bergerak. Sebenarnya saya yakin semua operator, even tadi Telkomsel sekalipun, udah memprediksi juga. Dan saya pikir mereka udah siap juga untuk menambah kapasitas jaringannya. Tapi tadi kita sempat diskusi juga, ketika memang ada konsentrasi massa yang banyak pada sebuah titik-titik, either itu BTS atau layanan kabel sekalipun, memang itu akan mempengaruhi faktor kecepatan dari internet sekali. Jadi bisa dibilang kalau ini ada pipa, ini akan rebutan pakai jaringan gitu ya. Jadi memang itu pasti akan terjadi dimanapun ketika memang ada konsentrasi yang lebih dari normal kebiasaan, itu udah pasti.